banyak ya ternyata porsinya. Lu nggak mau opening karena ini kan rencananya mau ditayangin di lu juga YouTube lu juga. Cocok sih di malam yang sangat menggigil ini. Lagi makan mie soden. Ya, jadi kita lagi makan misoden dan suhu sekarang itu berapa? 15 derajat. Satu hal yang jarang kita temuin di Malang. Sekalipun kita maba. Kan untuk soalnya 16 nggak sih? 17 ya. 17. Terus Kalau di Malang. Nah ini batu. ini batu. Ini batu. Terakhir ke Soden kapan? Minggu lalu. Gue minggu lalu. Oh, kalau saya terakhir ke Soden 2018 ya, 18 Kalau saya belum pernah. newbie. baru pertama kali. Jadi yang kita lakukan di sini adalah makan mie. Ini aja sebenarnya. Mie aja. Yang mana menurut Bedanya apa sih teman-teman, coba reviewnya? Mie soden dengan mie biasa nggak sih? Bedanya apa? Ini goreng sih ini cuman. Ini goreng tapi Direbus ya? dinyemekin gitu. ini minyak maksudnya. Cuman bedanya bawang putih bawang. Bedanya ini di batu ya, sekali lagi batu. Bedanya ada city light kalau kalian tahu di sini di belakang. Atau bisa lihat di nah. Nanti gue edit. Enggak kan, kalau Soden kan terkenal Lamanya. Nantinya lama gitu kan, 2 jam, 3 jam. Cuman Kalau nggak salah waktu next Carlos main kesini dia kesini deh. ada di YouTube-nya tuh. Ada di Oh ya. Tapi nggak boleh nge-shoot sampai dalam. Kita akan menguak hari ini. Kita akan menguak bersiapa ini. Oh sebelahnya. Ini belum habis. Ini belum habis. Mana? Kita akan menguak. Bercanda Pak Sudin. Pas Soden siapa? Yang jual Pak Sudin. Oh iya. Iya. Itu bukan Soden namanya. Soden tuh karena kayak karena pronounce orang-orang aja. Asli mah Sudin. Orangnya ada? Itu yang masak ini. Kita panggil kan? Udah lama enggak ketemu Pak Sudin, kita panggil kan. Kapan tadi kali kita Nah ini udah nganget. Kayaknya udah nganget dan bentar lagi merambah ke mie. Udah dingin lebih tepatnya. Dulu pasti pakai piring nggak sih sekarang kayak Iya, dulu karena pakai kasus banyak piring yang hilang ya. Iya, atau pecah gitu. Jadi udah kita pakai styrofoam. Males nyuci juga sih pasti. Banyak aja. Masa dulu pendopo ini kan belum ada ya? Nggak ada. Sama sekarang kosong. Pendopo ini nggak ada dulu. Jadi cuma Jadi? di situ. Di bangku-bangku aja. Iya, Nah, atau orang duduknya di jalan-jalan. Dulu pasti rame-rame. Antrinya tuh Rame banget juga. karena rame atau Kayak dia gacuan. lama? Oh. Kayak gacuan. rame dan ya itu nunggu 50 pesanan dulu. Tapi pas zaman gua makan di sini tuh dia masak terus, nggak berhenti. Iya, Bang. Mungkin dia udah melewati masa prime-nya Soden, jadi kayak udah nggak sampai 50 lah. Karena lagi liburan ya. Dia nggak lama banget. Nggak lama banget. Dan udah nggak digoreng TikTok lagi. Gua sampai digoreng TikTok juga. Oh ya. Tapi maba-maba udah di sini anjir. Kemarin kan gua ke Sardo. Iya, gue juga. Terus mereka sangat. ngomongin apa? Kayak tentang Belanja-belanja. hidden gem dari TikTok itu lah. Iya. Terus mereka bilang, ini Bang Ujo, di mana Bang Ujo? Kayak gitu. Ini dekat gak sama kosan kita? Kesana. Lucu banget ya kalau lihat kayak gitu. Jadi sedih nih, kenapa sih? Memang melo banget. Gue ke kampus aja melo banget kemarin. Kayak waktu kita nggak. Nggak lama lagi di kampus. Iya Di bener kampus. itu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Jadi buat kalian yang lagi kuliah, Lama-lama yang kuliahnya. Nah itu moral. menurut gue lama-lamain nongkrong di kampus. Iya sebenarnya. Kangennya berasa ya anjing. Temenan sama siapa aja. Karena kalau enggak bakal nyesel.
Demi lo zaman maba. Kan kalau kita duduk aja di gazebo ntar ngobrol aja sama siapa gitu ya. Kenal nggak kenal dulu. Ngambil dapat 7 orang juga. Tapi balik ke misoden, gue belum menemukan esensi enak ke misoden apa. Emang nggak enak, bukan nggak enak sih Cuman maksudnya. biasa aja. Biasa aja. Itu nggak ada daging-daging gitu juga ya? Cuman ini aja. Itu kan warna Emang dia jual kan ini. setelah gue ketemu apa tuh yang di puncak pas? Hah? Warpat. Terus Yang beda kalau warpat. Gue belum pernah ke warpat, mahal, aneh tapi- banget gak sih? Parkirnya 50.000. Rumah? mobil, motor 20. Tetep mahal kan di sini berapa? 2.000. 10 kali lipat. Gepet. Warpat kan cepet kan. Dia jual mie juga gitu. Sama warkop aslinya. Kayak warteg biasa doang kan? Gue setiap kali lewat sana rame mulu, malas anjir liatnya dia. Apa satu hal yang lo kangenin dari FISIP? Gue sesederhana masuk kelas, terus hai pulang, pasti kan pulangnya kayak kita makan dulu. Tapi Kalau zaman apa? Zaman lo maba yang belum ikut apa-apa atau zaman pas lo lagi ikut-ikutan apa gitu? zaman gue maba, karena zaman gue maba istilah kan belum kelihatan tuh siapa yang bakal berteman sama siapa. Jadi semuanya gue reach gitu. Apa? Sama sih pas zaman semester awal belum tahu apaan, semua serba bareng. Terus di kelas definisi yang belajar bareng semua sama bis. Kelas bahasa Indonesia kalau diingat. Bahasa kebetulan gue tembus ya. Artikel gue tembus bahasa Indonesia. Surya, kita berdua nih. Lo ngebahas Pandai Sendiki, lo ngebahas apa gitu? Ngebahas ada workshop gitu. Terima kasih Pananang. Terima kasih ya. Masuk ke Tribunis. Iya, Tribunnya Surya. Ya, di zaman itu di zaman dia doang, Nanang itu kita nonton bola di kelas. Nonton bola di kelas, yang cewek-ceweknya gak ada yang merhatiin tapi tetap dapat nilai bagus. Mana yang nonton bola ya? Ada pas zaman yang bola tuh. Terus si Pananangnya tahu, cuma kayak ya udah diem aja, cuek aja, silakan aja nonton bola, nggak usah merhatiin pas dia. Terus ini dosen TKM tuh lupa namanya, cuman sudah bener. Astagfirullahaladzim, aktivis. Itu dosen aktivis kan? Oh iya, siapa ya? Lupa namanya. Lupa gue juga. Dia bukan dosen tetap gitu kan? Iya, dosen tamu luar. Iya, guru PKN. Jujur, yang UASnya kita dijajarin. Iya. Oh, was lisan. Lisan kita Lisan. dijajarin. Iya. Itu mode kita panik tuh, awal-awal kita panik. Itu pernah apa? Pas itu kan ada kayak 2 atau 3 pertanyaan ya kita. Jadi kayak dari depan Iya. ke belakang gitu kan. Gue tuh tahu pas kita masuk tuh pasti gue urutan pertama di kloter itu. Akhirnya karena kita kloter kedua apa ketiga gitu. Kloter-kloter yang udah masuk duluan tuh gue tanya orang-orang yang paling pertama, pertanyaan lu apaan? Ternyata setiap pertanyaannya sama persis. Jadi gue pertanyaan pertama gue bisa jawab. Jadi kedua ketiganya aja yang enggak. Cuman seenggaknya enggak kelihatan bego lah. Gue pernah masih bapak itu. Lu nggak sih gue pernah bintitan? Tau kan? Kan itu gue harus udah sampai iritasi, jadi gue kasih obat mulu kan. Cuma kacamata nggak dulu, kacamata. Nggak pakai, nggak sampai. Nah tapi sama dokter gue itu disuruh tiap jam itu gue harus tetesin gitu loh. Ada obatnya dan beda-beda. Jadi biar gue nggak lupa kan gue alarmin ya. Itu orang tuh kelas malam gue ingat. Apa kelas sore ya? Gitu dulu Kelas kelas malam, malam. kelas malam iya. Pas banget jam dia habis itu, gue lupa misalnya jam 7 ya dia kelar. Pas banget alarm gue tuh bunyi. Gue lupa. Oh, Pas dia silent. ngomong. Dia ngomong. Lu inget ya? Iya, gue inget. Dia ngomong kayak ini udah mau kelar, udah mau selesai kok. Pakai diingetin gitu dia bakal. Sorry banget Pak, tapi itu buat mata gue. Jangan GR.
Mending malu gue. Wah tapi di jam itu, di kelas zaman itu brengsek sih, maksudnya kayak lu kelas dalam Senin malam nih, gue inget Senin tuh malam tuh. Itu ini agama nggak sih kalau Senin malam? Oh iya malam, ayo Selasa ya, Selasa malam, Rabu paginya kelas. Jadi nggak ada tuh istilah cabut nongkrong segala macam, nggak ada, karena besoknya kita harus pakai celana bahan, Duduk depan. di depan, Atau sarung lebih better. nggak boleh robek-robek, dan nggak boleh main HP. Karena yang game main HP langsung jelek, itulah Dennis. Oh iya ya, anjir. Dennis sama Iya siapa? gitu. Opang ya dulu ya berdua. Iya, Bang deh. Hari Senin semester 1, hari Senin itu cuma pelajaran agama doang jam 7 malam. Iya, sebenarnya kita gabut tuh. Jadi kita ke kampus malam-malam doang. Gue inget tuh. Itu Kita angkatan pakai terakhir yang kerudung. punya kelas malam kan? Masalahnya nggak ada 19 kelas nggak ada lagi. Nggak ada. malam. Oh iya, karena udah ada ruang baru ya. Enggak, emang kebijakannya udah nggak boleh ada kelas malam lagi sekarang. Tapi kelas di malam tuh enak universitas. loh. Iya. Iya loh, kelas malam ternyata enak. jujur Lebih enak. lebih fokus bener. Iya. Dan baliknya kita bisa kayak main dulu. Iya. Jadi nggak perlu kayak lu ke kampus balik terus main lagi, nggak perlu. Enak kelas malam tuh. Iya sih. Makasih apa lagi? Yang ikonik. Oh ini lu inget nggak? Baru gue mau ngomong bahasa Inggris tiba-tiba. Ngomongnya pakai Inggris ini. Siapa ya? Isom ya yang dimarahin gara-gara tidur ya? Apa Andi gitu? Isom sih. Ya Allah, gue Dia tuh udah selesai studi belum sih? Setahu gue dia ke Jerman apa ke Iya. mana di gitu? Waktu awal-awal gua ke Malang lagi tuh 2021. Aduh, kram guys. Jompo guys. Anjing, kram cuk. Iya maaf, masuk ke frame yang kaki. Masuk ya. Gak apa-apa biar tahu sedingin apa. Iya sedingin itu, sampai bikin kram. Sedingin. Udah berapa menit ya? Baru 12. Baru 12. Target 45 menit kan. Terus apa lagi ya, kelas yang paling enak tuh kelas ini. Terus Pak Hendra. Tri Hendra. Pak Tri. Hendra siapa namanya? Pak Hendra yang dosen komunikasi politik. Yang lu jadi ketua kelas. Aduh. Hasan. Pak Hasan Ubaid. Oh Hendra jauh banget. Hasan Ubaid. Bikin kelas jam 7, anaknya datang setengah 8. Pagi apa malam sih dia? Pagi ya? Pagi. Pas zaman Isom ketua kelasnya nggak beres. Itu apa? 40 apa? Ya itu dia. Itu, tapi bukan komunikasi politik sih. Yang lain cuman Pak Hasan. Kayak elektoral juga. Oh, gua nggak ada. Gue inget ya. Zaman-zaman gue masih sering nginep di kontrakannya Vivi. Hah? Kan itu isinya anak kelas A semua kan? Iya. Vivi berdua. Mantan ya nggak sih itu? Iya, mantan ya? rumah mantannya. Oh Vivi. iya beneran. Vivi yang di Permata Jingga. Iya perjalanan. Pergi nih. Itu mereka tuh ada yang kelas jam ke 0 yang jam setengah 6 apa jam 6 gitu. Iya. Jadi pas kita pada nginep, kan gue kelas B sendiri. Iya. Gue bangun tuh nggak ada orang. Udah boleh tinggal aja di situ. Oh, jadi ada dosen yang kelasnya itu dia kan kelas terpagi itu jam 7 normalnya. Dia maunya jam 6 ya, apa setengah 6 gitu. Mana 5.30. 5.30. Kebetulan itu yang kena kelas A. Kita kelas B, kita nggak pernah pagi. Kita nggak pernah pagi. Kita jam 7, jam 7. Jam 7 aja menyiksa. Setengah 6 aja. Itu benar-benar nggak boleh pakai celana jeans, apalagi robek-robek ya. Yang ketat juga nggak boleh. Perempuan nggak boleh pakai legging. Bolehnya pakai celana bahan. Tapi masih nggak make sense sih di gue. Waktu dia negor Aura pakai piercing Di DP profil masalahnya. WA anjing. Itu profil aku ya. Itu nggak make sense. Aneh banget deh itu. Oh iya deh gue ingat. Itu aneh. Lumayan aneh. Cuman emang Sekocak itu. Cuma emang kayaknya dia kalau di spektrum kanan banget ya. Iya nih kanan banget ya. Dia seperti itulah orangnya. Dan waktu itu dia itu Prabowo ya kalau nggak salah gue. Iya nggak sih? Pro Prabowo nggak sih dia? Kayaknya deh kayak Prabowo. Pokoknya waktu itu salah pas udah mau 2019
di kelas terakhir dia kita udah mau iya nggak sih, pokoknya di kelas dia pas kita udah mau pemilihan beberapa hari kemudian dia ngomong itu Jangan lupa tentang pilih. pokoknya promosi si calonnya kalau tidak salah Prabowo. Gue lupa tapi soalnya Kalau salah cuman ngomong nih, kelihatannya sih emang kayaknya dia pro Prabowo. Iya, dia sobat hijrah banget. Temennya Ari Untung. Atau Wisnu. Nih nanti gue pip gitu. Nanti gue upload di YouTube gue ya. Ngobrol-ngobrol di Misoden. Ada lagi yang mau? Oh, kontennya PMS, podcast Misoden. Iya benar, podcast Misoden benar. Mereka tinggi banget Kak buat gue. Terus nyadar gak sih, selama kuliah sebenarnya kita gak pernah dapet kuis. Rasain tuh mereka pusing kayak mereka dapet kuis segala macam. Kelas A sih apalagi sih. Iya, Kelas C gue nggak tahu. datang dapet kuis dan segala macam. Kita gak pernah nyentuh kuis. Jadi kita nggak pernah banget relate sama di film-film tuh yang kayak anak kuliahan tiba-tiba dapat kuis itu kita nggak sih. Iya. Karena kita selalu yang kayak Hoki aja prepare segala macam kalau mau ada tugas atau misalnya ada ujian tuh pasti ada yang dibilangin dulu gitu, nggak pernah yang mendadak. Dimudahin aja kelas B tuh sebenarnya. Iya cuma mau pada belangsak aja anaknya. Tapi yang lulus selamat tuh banyak kan kelas apa? A atau B atau C? Kemarin. Kelas A sih. Kelas C justru paling dikit deh. Bukan ada kelas B ya? Kan kelas yang Oh iya, itu B. yang cewek-cewek itu. Kelas B anjing gak? Iya. Wah anjing, kelas B. Kelasnya paling dikit. Iya bener. Sedih banget sih denger si siapa yang ngomong. Kelas C itu paling tidak pernah diperhitungkan. Emang dia ngomong gitu? Iya. Itu di kontrakan apa? Ya kalau kayak gitu salahin ketua angkatan ya. Coba deh. Lu yang jadi ketua angkatan ya waktu itu anjing. Goblok enggak bener lu. Lu nggak bener. Emang iya, sebenarnya kayak kelas A kelas B tuh masih sering tukar-tukar kelas, pindah-pindah Iya. kelas kan di semester. Masih Iya. Masalahnya A dan B tuh nggak mau ke C. Iya. C nggak mau ke B ke A. Iya, kalau kelas A B itu masih tukar-tukar karena gue sempet semester berapa gue kelas A deh. Iya nggak sih? Iya, gue juga sempet Kita ganti semester kelas. kelas A. Kayak sepakat gitu. Bisa nanti tapi balik lagi ke B. Nah kelas C itu tuh tetap jarang di C. banget. Mau mereka dapat kelas Tapi pagi, kelas kayaknya siang. ada di anak C yang sempat pindah nggak sih? Ada sebaliknya juga ada Aksal gitu kan pasti awalnya. Aksal. Aksal. Oh iya dia sempat pindah ya. Terus Isom ambil. Makanya kelas C tuh kemarin tuh ada yang bareng siapa duduk di belakang sini gue gitu. Lu gue nggak kenal anjing sama sekali. Cewek ada yang cewek. itu masih jadi misteri ya? Masih belum istri. Nggak tahu itu siapa anjing. Jangan-jangan yang lihat kita dong. Nah ini dia masuk segmen. Masalahnya dia di depan dan nggak ngobrol sama siapa-siapa. Iya. Kita nggak ada temannya apa gimana aja? Cowok ya pojok. Iya. Ke pojok kanan depan gitu. Nggak tahu itu siapa. Soalnya pas dibilang yang di sini angkat 18 doang, Dia nggak nggak tahu. keluar. Oh iya benar. Jadi tapi gue nggak pernah lihat sekelas C-nya ya. Iya. Gue masih kayak masih sempet lihat lah. Kalau AB kita familiar muka walaupun nama udah lupa ya. Iya, familiar. Nah kelas C tuh apalagi yang suka di himpunan atau di BEM ya gue masih tahu. Nah, Nggak tahu dia tuh kalau yang iya itu. dan dia di ini lagi, dimusuhin kelas. Gue tahu dia UB Kediri. udah secara kelasnya kelas. Sumpah, itu kesimpulannya. Dia UB Kediri. Anjir. Tiba kita nggak tahu dia siapa kan. Siapa ya? Tapi anak UB kan. Itu anak UB. UB Kediri. Jangan-jangan anak Unmer. Itu lebih aneh lagi. Atau kemarin baru. Tahu aja lu? Uniga. Lu tahu ya? Ada. Gue juga baru tahu gara-gara kemarin tuh di belakang UMM. Jadi ada konflik antar bukan geng juga sih. Jadi mereka sama-sama orang timur. Oh tahu. Oh iya, biasanya emang orang timur suka berantem. Iya suka berselisih lah. Karena kan beda Iya, beda apa? kultur. Beda suku, beda itu Iya, juga iya. kan. Terus si orang yang ini dia tuh lagi nongkrong di itu Pak. Jadi kalau nggak salah tuh di belakang UMM tuh masih ada polis lainnya gitu. Tempat dia ditikam gitu. Dia lagi mabuk-mabukan gitu lah. Pulang duluan sendiri. Tapi gue nggak ngerti sih pemantiknya tuh karena apa. Terus dia langsung didatengin gitu sama kelompok lain itu. Langsung
gitu. Bacot. Nah itu sejak itu langsung kayak orang-orang yang asli Malang tuh ini apa bikin slogan tentang Malang ora sepele gitu-gitulah. Lu kalau ke tempat orang Oh nggak ya usah harusnya bertingkah kita lah gitu. di mana bumi dipijak, Situ lah langit dijunjung. dijunjung. Dijinjing deh. Gitu. Ya kayak gitu guys. Kita masuk ke segmen kriminologi. Enggak, Gitu nih, Malang News. itu kan daerah-daerah kan. Iya. Mulai hari itu sampai sekitar 2-3 minggu ke depan tuh gue nggak berani karena gue mirip. Asli, gue agak jiper pak. Gue kemarin baru lihat di berita ada orang di Malang digendam. Lu tau digendam gak sih? Disirap. Iya. Gendam tuh di Iya, hipnotis. tapi sama orang bule. Tapi nggak kena karena dia nggak ngerti bahasa. Masa iya anjing? Gue lihat kemarin di Twitter ada beritanya. Korbannya bule. Korbannya orang Indonesia. Yang bule yang gendam. bule. Cuman kan si kawan kagak tahu bahasanya. Kagak nyampe lah itu. Jadi nggak nyampe gendamnya. Jadi itulah guys. Kalau misalnya ada. Lucu lagi. Jadi itulah guys. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah Nggak usah minder. minder. Itulah keuntungan. Itu privilege. Karena kalian nggak bisa kena gendam orang Kalau luar. lu ngerti bahasa Inggris, lu kena gendam tuh. Jadi itu ya. Biar obrolan kita ini ada dagingnya gitu loh maksud gue. Ilmu. Ingat. Emang kan Anda kira ilmu cuma di Banten doang? Enggak, di Malang juga ada. Di Malang juga ada. Terus yang gedung plaza Batu. Batu pakai M depannya Batu. Are-are. Yang Malang Plaza kebakaran tau? Malang Plaza mana ya? Gue nggak tahu. Yang dekat pasar besar. Deket ini enggak alun-alun. Alun Malang. Kan McD Sarinah tuh. Nah, di belakangnya Ada mau Sarinah. namanya mau Malang. Ya, Rara sepertinya sebegitu. Parah. Gue gak lupa. pokoknya di dekat alun-alun. Kalau Gue gue jarang ke pasar besar sana. Nah, gue paling epic tuh Desember kemarin. Gue Desember kemarin tuh ngide subuh-subuh pagi, jam 5 pagi setengah 5 ke pasar besar ke lantai atasnya. Yang mana di tempat itu habis terjadi di pasar besar kalau tahu. Oh iya, Gue gak tahu. sempet ada terus kalau nggak salah lucunya tuh si pelakunya tuh ketangkep karena ada nama dia di Tulisannya. Di Iya, pesannya dan- ninggalin pesan. entah di pesan atau di apa di sendal ya, saya ingat gue apa di sepatu gitu. Nah Pelajarannya jangan naruh nama lu di sendal. si apa tim forensiknya manggil nama ini, gitu. Nanya. Nyaut si anjing bang, tolol ya, ketahuan lah. Dari situ tuh gue langsung. Nah iya. Lucu Nah gue kondisi apa pas pada saat waktu itu gue mau hunting, baru main kamera gitu kan. Nyanyi Itu spot kapan foto. itu kapan? Desember kemarin. Oh, Desember kemarin yang terakhir lo kesini ya? Iya, sama bocah-bocah kayak Saladin, sama Nadar gitu-gitu kan. Shout out. Satu. Iya. Terus udah ngide ke sana, terus gue baru dikasih tahu ternyata lokasi itu terus karena gue tertantang dan gue lagi nggak takut udah samperin. Oh gue lihat foto-foto lu bagus loh. Iya. Yang kayak di pasar ya? Iya itu ada peti di eksekusinya, tangga segala macam masih ada dan sampai saat itu masih bau perengus, bau Anjir, Darah bau anjir. anjir. anjir gitu. Anjir creepy banget sih. Creepy banget. Nah, kayak ya udah. Itu experience yang gokil di Malang. Mantap guys. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Kalau misalnya mall yang Malang Plaza itu kan dia punya bioskop seksual yang paling murah. Iya. Jadi cuma Mandala kan? Iya, Mandala. 20.000. Hari Enggak sih? Sabtu. Dia juga murah. Dia enggak, dia 30, 10 apa goceng di atasnya. Itu tuh paling murah deh pokoknya semalam. Kebakaran. Udah sejak saat itu saya tidak nonton lagi. Nggak ada yang murah lagi soalnya. Di Noyo masih kalah murah juga ya? Dia dong, ini dia Normal, dulu normal. 30-an. 30. Tapi sekarang ada bioskop baru di Suhat. Tahu nggak lo? Namanya Mopik. Oh iya, gue pernah Di sebelah Taman Bukan Krida. Flix, Takri. Oh. bukan si Givi. Iya, dia tuh bener-bener baru dan kayak nggak ngerti sih gue itu independen apa enggak. Independen mas. Nah itu dia murah kecil ya? Enggak juga, apa gede? buat kalau teater tempat enggak gede. Tapi dia 25.000. Waktu itu aja gue tuh malam minggu ke sana 25.000.
Ya murah sih hitungannya kalau udah Murah lah bener. Weekend 25.000. Dulu waktu launching itu kayak Indra Warkop tuh dateng gitu. Oh iya Tara Sudiro gitu. Soalnya di dalamnya tuh kayak ada mini museum gitu, jadi yang kamera-kamera zaman dulu yang dipakai buat bioskop yang Legend masih ya? iya, ditaruh di situ. Lo makarnya politik datang? Ada? Lo datang kan? Nyusul? Yang di mana ya? Di Yang di ini security. Security ya. Gue momen-momen lima politik pokoknya gue ada terus proper-proper. Iya kalau gue kan tololnya adalah itu kan makarnya politik disuruhnya kan lo berangkat bareng kan. Gue datang sendiri bawa motor tuh. Nyasar. Ditawarin villa malah. Iya. Karena pas ini kan rangkaian Robin kan. Iya rangkaian Robin itu terakhir. Biasa yang lain tuh pada pakai kendaraan semua barengan dari bawah. Gue yang nyusul gara-gara ada rapat BEM. Terus udah ternyata gue diomelin. Itu juga lumayan keras sih karena nggak sesuai ya. Gue nggak ngerti orang tupoksi. Gue kan cuman ini aja meramaikan. Kayak Menyuruh. duitnya banyak harusnya nggak sih? Tapi Eksekusinya. kayak gitu-gitu itu sempat chaos sih tapi ya udah lah ya. Padahal harusnya setelah itu kan pertama kali gue ke villa-villaan ya. Iya. Terus setelahnya itu kan ya acara-acara lainnya pakai villa. Banyak banget yang murah dan bagus aja. Lu pernah nggak ke villa? Termasuk kita yang villa sama Amara dan Egi. Sama Ojan ya? Iya. Masih Ojen dulu emang kan? ikut ya? Enggak, Ojan diedit. Ojen dia Oh iya, sama Dennis juga ya. Iya, sama Dennis. Oh iya. Ada Dennis juga. Itu Opang, Goldring Ojan, ikut. Dennis, Goldring nggak ikut. Itu enggak, lu pernah nggak ke villa yang ada empangnya itu, yang semua bukan empang sih kayak Kolam renang. enggak kolam bisa ada ikannya gitu sih dipancing. Aduh enggak. Mana ini? Sumpah ada, itu kayak gua waktu itu di BEM gue pernah ya, di BEM gak pernah sih, di himpunan zaman gue mau staf magang gue nginep di situ, gue staf ahli gue nginep di situ, kohati gue di situ. Staf magang. Harusnya gue ikut ya. Enggak, divisi gue Oh, doang. divisi. Itu ada, jadi ada satu guys, itu murah banget ya. Harganya itu Sejutaan. 500.000. Oh, 500 kayak kita gak sih? Iya, nah itu kita Iya. still deal banget. Itu adalah itu yang kita waktu itu sempat bingung kan rumahnya yang mana sih, warna ungu ya, rumah ungu. Iya, dan Warna hijau sih gue lupa. Dan ternyata itu tuh emang perumahan. Dan lucu tempatnya, ngerti Dan nggak? bagus banget tuh, Iya, bagus banget. kayak apa sih, estetik foto-foto lucu gitu loh isi rumahnya. karena di balik itu kita nggak pernah niatan mau ke villa sebelumnya. Iya. Kita cuma belanja yang kita Belanja di atas kan? ya kita ngerampok Oh iya, ngerampok bener. main Iya yang main lu berdua mainan troli. Lu berdua main troli dilepas. Main troli terus dilepas. Terus ya udah balik dari belanja. Kita habis itu di sana, Gue gak pernah ingat momen ini tau. kita Gue langsung kayak, oh iya gitu. Gue pernah iya ingat. ya, tebak lagu iya tebak lagu. di villa itu, masih kita tebak lagu. Kita kebakaran. Iya kan, apinya gede banget aja. Dan lu masih Masak nyantai, ya, dan lu masih masak nyantai. ya. Iya itu kita itu seru banget sih, dan itu villanya Amara yang dapet kalau nggak salah. Iya, nggak sih? Iya Amara yang dapat, Amara yang nampung bayar dulu itu kita bareng. itu murah dan Worth it banget. worth it banget karena tempatnya bagus, kamarnya banyak. Dan tuh TV udah smart TV nggak sih? Enggak, Enggak belum. tapi kita kayak Kamar enggak. banyak sih. Satu Orang bahkan Bawah Bahkan kasurnya di luar juga ada. Jadi di lantai 2 di atas itu tuh ada kasur juga, jadi kayak lo bisa tidur di situ juga. Oh iya, di atas dua kamar. Kita pagi ke pasar apa tuh, pasar sayur. Oh iya, belanja buat beli nasi goreng. Coba aja. Belum kenal mabok dan lain-lain. Itu semester berapa ya? Satu. itu lebih ke kita belum Belum. By the way itu lucu banget deh, kayak naik gitu nggak sih? Ada sisi Oh, iya. yang 3 gitu ya, lucu ya. Sananya ya apa lagi? Intermezzo tadi. Itu masa-masa seru banget lah. Belum mikirin lah ke depan mau gimana. Dan dulu berangkatnya kapan ya, Kara? Dulu motor masih motor custom ya? Bukan ya? Iya. Motor custom kan bukan pakai motor kontrakan kan? Motor custom. Ini siapa? Kan berenam lepas.
Gue sama siapa ya? Enggak deh kayaknya. Soalnya seingat gue motor gue tuh semester 2. Oh iya, lo motor-motor kontrakan. Gue sama siapa ya? Gue gak ingat sama sekali sih. Gua sama Amara naik Aerox. Oh. Lu siapa yang waktu itu ikut? Gue Isam Goldri Amara waktu itu. Goldri gak ikut? Enggak ke ini, ke Sediki. yang Oh iya, Sindiki gue baru ngomong yang ke pantai kan? Iya, kalian dari Batu ke pantai kan. kalian doang. Iya, udah sampai Songgoriti, Pak. Tadinya tuh kayak mau kita para layang gitu. Terus udah sampai Gimana Songgoriti ya? ternyata dingin banget, nggak kuat. Akhirnya gue Gue lagi bawa ngapain ya? motor. Dan kan gue bawa Goldri. Udah deket-deket apa? Yang jalan berkelok itu. Wah, gue ngantuk banget. Ternyata Goldri juga tidur di belakang. Jadi gue tidur nih, bangun-bangun, tuh jurang udah depan mata aja. Pas gue langsung gue kesana, terus Goldri langsung kebangun. Wah, kenapa keren? Lucu banget. Dan itu posisinya kita sotoy banget. Jadi nggak ada rencana mau ke Batu, apalagi ke pantai kan. Jadi gue Batu. Itu punchline hari ini Batu. Itu kita pakai celana pendek. Gue cuma pakai celana pendek. Goldri parah sih. Pakai sendal sama pakai kaosan doang. Sampai sini nggak kuat. Makanya kita ke pantai. Si Goldri parah, dia pakai legging, pakai tank top sama selendang doang. Sangat outfit Batu. Batu. Dan yang paling hujan, mendung. Iya. Terus ada waktu itu tuh kita tuh sebenarnya nggak mau ke Sendiki, mau ke pantai apa gitu. Udah di tengah jalan, udah benar-benar masuk ke gang pantainya. Jadi kayak tinggal berapa meter lagi tuh udah masuk, berapa ratus meter lagi tuh masuk. Ternyata di itu kan belum posisinya tuh nggak ada lampu-lampu gitu. Iya. Di tengah jalan tuh ada inian batang pohon roboh dan itu posisinya hujan deras banget. Jadi gue mikir anjing ini kita dibegal kali ya. Langsung putar balik Pak ke Sendiki aja. Itu tuh pantai yang bukan dekat Sendiki, jadi kita muter lagi jauh aja. Sampai sekarang gue masih ingat kalau misalkan gue ke pantai tuh masih ingat apa ada Indomaret yang kita singgahi dulu karena kecapean banget ini. Tapi momen Mas Fuad apa lagi sih? Kontrakan ini Kontrakan Negi. yang digerebek. Ngapain? Lu ada nggak ya pada Gue pertama, kedua, yang di Merjo, yang di pertama Merjo. kali kan nemu vibrator. Gi, lu gila Gi. Dulu kita masih polos gitu. Ini gue buka aja nih sekarang ya. Gue baru tahu itu vibrator gitu. Bangsat lu. Ring vibrator berarti itu buat cowok lu kan anjing. Gile. Itu dan aduh momen dimana kita digerebek. Itu kita habis boker. Habis boker, anak-anak tadi pada di kamar kan. Ada gue apa enggak ya? Gue nggak gitu. Anak-anak tuh pada di kamar. Gue sama Isom apa sih? Mereka pada di kamar kan kamar mandi di luar. Jadi kalau lu misalkan keluar dari kamar mandi, Langsung ada lu tuh langsung ada Belok kanan langsung Iya langsung pintu luar kan. Gue posisinya bener ini ketinggalan. Kayak abis ngewe, kayak abis ngewe. Pas keluar nih abis set. Langsung gue ikut bilang gini. Jadi gue keluar kamar mandi terus gue gini. Lah. Masuk ikut pinggang langsung. Mas gitu kan bapaknya manggil. Ini yang mau cari yang punya rumah Regina dia bilang gitu. Ternyata punya maksud dia RT dan dia dosen UB. Gue tahu namanya. Nih namanya. Oh iya. Dosen komunikasi. Untungnya bukan dosen. Komunikasi dan ini buat Egi, lu juga parah. Dia pernah kirim salah stiker. Itu lucu banget. Enggak, lebih ngirim stikernya nggak masalah ya karena bisa di unsend tapi lu tolol lu delete jadi stikernya hilang kagak unsend. Jadi konteksnya dia kepencet. Dia ada grup RT. Dia salah ngirim stikernya itu stiker yang halang ngentot. orang kita pakai gaya baling-baling gitu kan. Makanya ada stiker ada orangnya lagi kayak begitu. Langsung Dia panik. Dia nggak maksud hati pengen delete for everyone. Delete for me. Dan dulu belum ada fitur delete dari admin.
dilakukan lift dari grup. Tolong. Gitu kerjaan tuh orang gila. Hari-hari kalau ke kontrakan dia di ini nama anjingnya, kita dijilat-jilat. Mau nggak mau kita mandi pakai ini tanah 7 kali. Buat apa? Kan emang mau sholat. Oh iya juga. Bener. Ya si anjing pembawa hantu itu. Anjing bawa hantu tuh the best. Nah anjing bawa hantu tau video kita sebelumnya. Hanya di konten Afkan Ada, Zakalitar. klik di sini. Klik di kolomnya ya, di description box. Ada aku cantumin. Anjing lucu banget coba. Apalagi ya? Gimana surat momennya? Oh, Opang Persija juara. Dia nyebur, gua masih ada story-nya di bawah. Dulu yang Coba ini gua kan yang masukin ya. kolamnya masih kotak itu. Coba nanti gua masukin nih, lihat nih. Enggak cuma itu, gue inget juga ada momen dimana kita nunggu kelas sore-sore ngantuk. Afkar dengan tololnya ledakin botol atau gelas di dalam kelas. Oh iya, Goldri, ada di video gue. Goldri Ada. bete, Gini. Amara bete. Nih. Gila lucu banget. Coba tuh posisinya emang orang lagi pada bete kali ya, nggak ada kelas kan, Sumpah nggak tahu dosen kabar gimana. Terus gue bingung lah pakai aqua gelas gue taruh depan si Goldie lagi tidur, gue bang, gue suara gede banget lah. Dia langsung bangun kayak ngefakin gue anjing. Itu ada tuh di inian gue ini, Bete. di feed second dia. Anjing lucu banget. Apalagi ya? Udah berapa menit kan? Lihat. 37. Iya lucu, oke. 3 menit lagi kali ya? 3 menit lagi, kita berarti ini udah mulai Closing mau statement. closing statement anjing. Mana snacknya nih kita? Minimal tentang isi absen. Iya, absennya nggak ada nih, gue liat. Aduh lucu banget. Lagi ya? Apalagi ya guys? Cuman sesuatu. Udah sih, kalau yang di Malang ya. Kalau di Malang, Kalau yang di Jakarta sih yang paling seru yang Taman Mini sih. Taman Mini, oh iya, Taman Itu Mini. the best. Sayangnya dulu belum ngevlog ya. Iya. Gak di videoin anjing. Sebenarnya tugas yang treasure hunt disuruh ngevlog. Apa? Yang treasure hunt disuruh ngevlog yang bikin. Oh iya, yang di Tarun. Kita cuman kita kirim di grup doang videonya kan. Iya, dan hilang gitu Dan aja. udah nggak ke save juga, jadi kayak sayang sekali. Perlu itu seru banget sih, dan itu oh inadet melawan laudoan oh inasaren motaran rail apa lagi pana di maan tumpul lapai getan rawe di maan ulan lemamatan anjing touchdown touchdown colors ya nggak apa-apa lah ya udah nggak apa-apa kita challenge-nya di foto pakaian adat Kalimantan Barat. Nah, kita tuh nanti di bebek ini, tapi kita curang. Kita kan Kalimantannya di sini. Terus habis itu kita udah tinggal ke bebek gitu, guys. Tapi kalau mereka naik mobil, kita pinter. Tapi kalau mereka naik mobil harus udah parkir di situ. Dan ini itu ya. Dan kita harus masuk dulu nyari pakaian adat. Oh my god. Apakah kita akan menang? Let's see. Jangan lupa subscribe, like, komen. Gak bisa terulang ya? Iya kan? Iya. Karena tuh lembab ini. Iya nanti lah. Udah jangan dibahas. berarti sekarang kita tutup biar gue tahu ceritanya ya. Kita sengaja kita pose dulu. Jadi bisa before after. Buat thumbnail. Buat thumbnail 1. 1, 2, 3. Oke. See you. Dadah. Bye bye.